bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, kita akan siapkan hati. Kita kasih tos dulu sama adek atau sama mamahnya di rumah. Tos. Oke, kita siapkan hati. Kita akan memuji Tuhan. Dan satu pujian yang mengatakan, Bapakku datang padamu. Kami percaya kalau kami dapat beribadah sekalipun ibadah kami secara online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus menjamah kami, bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah ibadah kami.
Bahkan di mana adik-adik sekarang ini menyaksikan sekolah minggu, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga hadir dalam hati adik-adik Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang luar biasa selalu Tuhan Yesus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memulai ibadah di pagi hari ini, kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Mana suaranya kok enggak semangat kayaknya. Kalau belum semangat, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Tuhan selalu menyertai kita karena kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya. Amin. Kita akan sambung pujian karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sedalam-dalamnya. Mari kita angkat pujian dalam kasih-Mu Bapa. Kasih
percaya bahwa adik-adik di rumah juga menyanyinya dengan semangat. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan memuji dengan pujian Ini Hatiku. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami semua, anak-anak-Mu, akan menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati teman-teman semua yang ada di rumah, bahkan terlebih berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami terima, sehingga kami semuanya boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi anak-anak.
Wah, belum semangat semuanya ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Puji nama Tuhan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita patut bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Walaupun anak-anak ada di rumah, anak-anak dapat mengikuti ibadah online ini dengan baik. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Anak-anak, walaupun hari ini adalah ibadah online, kita harus sungguh-sungguh. Tuhan akan melihat anak-anak yang ibadah online pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, apakah kalian pernah sakit? Ya, pasti di antara kalian ini semuanya pasti pernah sakit. Mungkin sakit panas, mungkin sakit flu, dan sebagainya. Semuanya pernah sakit. Ya. Anak-anak, cerita ini tentang 10 orang kusta disembuhkan. Ya. Orang kusta ini, penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Sekarang ada rumah sakit yang menampung orang-orang kusta atau lepra ini, namanya leprosium. Kalau ada orang sakit, misalnya paru-paru, ada rumah sakitnya tersendiri, namanya sanatorium. Tapi pada zaman dulu tidak ada rumah sakit, ya. Jadi mereka yang sakit kusta, mereka harus tinggal di pinggir kota, di desa yang paling pinggir, bahkan tidak dekat dengan penduduk, ya. Karena mereka diasingkan, mereka harus jauh dari penduduk. Pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan di antara kota di antara kota Samaria dan Galilea. Di situ ada desa. Di pinggiran desa ini ada orang yang sakit kusta. Nah, orang yang sakit kusta ini ada 10 orang. Salah satunya adalah orang Samaria. Sebenarnya orang Samaria ini tidak sebangsa dengan yang 9. Tapi karena sama-sama dia orang kusta, maka dia diterima di tempat itu. Mereka tinggal di pinggiran desa yang jauh dari penduduk. Pada waktu itu orang-orang yang sakit kusta ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati desa itu. Maka mereka bersepakat, ayo kita menemui Tuhan Yesus. Bagaimana kita menemui Tuhan Yesus? Karena kita sakit kusta, kita tidak bisa dekat dengan Yesus. Tapi salah satu di antaranya katakan, jangan takut, ya. Kita nanti tidak mendekat kepada Yesus, tetapi dengan jarak jauh. Ya, benar anak-anak. 10 orang kusta ini dengan berjalan, dengan tertatih-tatih, dia mendekat, agak dekat lagi, supaya di mana Tuhan Yesus lewat nanti, dia bisa melihat Yesus lewat. Pada saat itu Tuhan sedang lewat. Pada waktu Tuhan sedang lewat, 10 orang kusta itu berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah aku. Yesus, Guru, kasihanilah aku. Karena mereka berteriak-teriak, Tuhan menoleh. Tuhan tahu orang yang sakit kusta ini adalah orang yang menderita. Dia sengsara karena dia harus hidup jauh dari keluarga. Dia sangat sedih karena jauh dari sanak saudaranya. Tuhan menoleh. Ya. Tuhan mengerti kerinduan 10 orang kusta ini, dia ingin segera kumpul dengan keluarganya. Apa yang dikatakan Tuhan? Perlihatkan dirimu kepada para imam. Orang sakit kusta itu bingung. Loh, saya suruh menghadap kepada para imam. Bagaimana mungkin? Imam itu kalau sekarang adalah Pak Pendeta. Tetapi 10 orang kusta ini
Mereka percaya kepada Tuhan. Dia menurut apa dikatakan Tuhan. Akhirnya mereka berjalan dengan iman, mereka menuju ke tempatnya para imam. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Di tengah jalan mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Yang tadinya masih sakit kusta, tangannya masih dibungkus, kakinya masih ada perban-perban, tapi pada saat itu sudah hilang. Ya, loh, saya kok sembuh? Saya sembuh. Bahkan mereka tidak merasakan tangannya sakit. Mereka tidak merasakan bahwa kakinya ini sakit. Mereka sudah sembuh. Mereka bersuka cita karena mereka sudah sembuh. Karena senangnya mereka menuju ke para imam. Tetapi ada satu orang yang tidak langsung kepada para imam. Dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu dia sembuh bukan karena dia sendiri, tapi karena mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi pada waktu itu Tuhan menyembuhkan orang sakit kusta itu tidak dijamah, tetapi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa itu dalam perjalanan mereka menuju ke para imam, orang-orang kusta ini bisa sembuh. Salah satu orang Samaria tadi pergi kepada Yesus, hatinya dengan bersuka cita. Dalam perjalanan dia sambil menyembah Tuhan, sambil memuji Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Mereka berjalan menuju di mana Yesus berada. Pada saat dia ketemu dengan Yesus, dia lari, terus tersungkur di kakinya Tuhan. Karena orang Samaria merasa senang karena dia sudah disembuhkan. Secara manusia, orang yang sakit kusta tanpa diobati mustahil. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada perkara mustahil. Pada waktu orang Samaria mendekati kepada Tuhan, dia menoleh. Loh, mana yang lain? Tadinya kan 10 orang yang datang kepada Yesus walaupun dengan jarak jauh. Kok hanya 1 yang datang kepada Tuhan? Akhirnya Tuhan melihat kepada orang Samaria ini, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan karena engkau percaya kepadaku, engkau menjadi sembuh. Orang Samaria ini sebenarnya bukan anak Tuhan, tapi dia percaya kuasanya Tuhan yang luar biasa dan dia merasa berterima kasih kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, yang dikasihi Tuhan, cerita ini nanti bisa kamu baca di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Orang Samaria tadi merasa senang, merasa bersuka cita karena dia sembuh. Akhirnya dia memperlihatkan diri kepada para imam. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus patut bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kita terima, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau anak-anak menerima sesuatu dari orang lain, harus berterima kasih. Anak-anak diberi sesuatu sama teman atau saudara, harus mengucapkan apa anak-anak? Terima kasih. Seperti yang anak-anak misalnya pada suatu hari anak-anak diberi uang saku sama mamahnya, pemaminya atau ibunya. Kalau anak-anak tidak terima kasih, kira-kira orang tua kalian sedih enggak? Sedih anak-anak. Loh, anakku enggak berterima kasih. Ya. Tetapi kalau anak-anak diberi uang saku, kemudian berterima kasih kepada orang tuanya, mungkin ibunya atau mama atau maminya, maka orang tuamu akan merasa senang kalau kamu berterima kasih. Jadi kita anak-anak Tuhan belajar berterima kasih, belajar mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, ucapkanlah terima kasih. Kalau kita menerima berkat dari siapapun, kita harus berterima kasih. Dan tak lupa berterima kasih kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang selalu menolong dan menjamah di dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita baca ayat masnya yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mari anak-anak kita persiapkan, mari kita akan baca bersama-sama ya. Nah, dibaca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari anak-anak kita baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi anak-anak nanti hafalkan ayat mas ini, kemudian kirimkan video kalian untuk menghafalkan ayat mas ini kepada guru kalian masing-masing. Ini tandanya anak-anak sudah menghafalkan ayat masnya. Ya. Inilah renungan firman Tuhan. Kiranya anak-anak ingat berterima kasih atas apapun yang anak-anak terima. Dari siapapun, sebesar apapun, sekecil apapun, mari semuanya belajar berterima kasih pada orang tua. Pada orang yang memberi kita, juga kepada orang tua kalian. Orang tua kalian sudah membesarkan kalian, sudah merawat kalian dari kecil sampai besar. Bahkan orang tua kalian yang sudah memenuhi kebutuhan kalian. Jadi kalian juga berterima kasih kepada orang tua. Itulah cerita hari ini dan pesan Bu Nani. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan supaya anak-anak semuanya sehat. Virus corona tidak ada di lingkungan kita sehingga kita anak-anak sekolah minggu kembali ibadah bersama-sama sehingga lebih bersukacita, lebih bersemangat. Jangan lupa anak-anak, walaupun kalian ibadah di rumah, tetap semangat. Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa bersama anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau karena Tuhan telah menolong ibadah online pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Kiranya lewat ibadah ini boleh menjadikan berkat buat anak-anak semuanya. Juga menjadikan berkat bagi orang tua. Supaya anak-anak tetap cinta akan Engkau, tetap mengasihi Engkau. Biarlah di dalam hati anak-anak tetap ada ucapan terima kasih kepada Engkau, tetap ada ucapan syukur kepada Engkau, sehingga anak-anak-Mu tidak lupa bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua yang ada di rumah, berikan berkat kesehatan, kekuatan, berkati kedua orang tuanya yang sudah memandu ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.